Di belakang saya adalah lukisan Bung Karno. Padahal banyak yang tahu bahwa sebenarnya keluarga saya, orang tua saya dulu berseberangan dengan Bung Karno. Tetapi orang tua saya, Pak Sumitro, selalu mengajarkan kepada saya, walaupun berseberangan secara politik, tetapi secara hakiki Bung Karno adalah pemersatu bangsa. Banyak ahli-ahli sejarah membuat riset dan mengatakan saat-saat paling kritis dalam sejarah bangsa adalah antara 70 sampai 100 tahun. Ya, kita sekarang berada di masa-masa kritis itu. Apakah kita survive seterusnya sebagai bangsa atau kita mengalami suatu degradasi, bahkan bisa-bisa disintegrasi? Kita lihat Tiongkok telah melakukan pembangunan yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Mereka telah menghilangkan kemiskinan dari 40 dalam satu generasi 40 tahun. Yang tadinya 99% mereka 40 tahun yang lalu berada di bawah garis kemiskinan. Piramidanya 1% di atas, 99% di bawah. In one generation, dalam satu generasi mereka membalik piramida itu. 1% di bawah garis kemiskinan, 99% keluar dari situ. Saya tidak, sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa kita harus mengikuti ideologi mereka. Mungkin ideologi mereka tidak cocok sama kita. Tapi saya katakan tadi, ideologi apapun ujiannya adalah bisa enggak memberi kesejahteraan kepada rakyat. Kalau kita datang ke ujung-ujung Indonesia, kalau kita hanya bicara Pancasila, tapi dia susah makan, dia nggak ada obat, dia telanjang, dia nggak boro-boro berpikir Pancasila, dia mencari makan untuk besok dan lusa. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Kita harus mengakui bahwa pendiri-pendiri bangsa kita, menurut pandangan saya, menurut keyakinan saya, mereka adalah salah satu, bisa dikatakan the best generation of our country. They are the founding fathers. Mereka adalah generasi pembebas. Harus diakui beberapa karya-karya agung, keberhasilan cemerlang yang dicapai oleh angkatan 45 tersebut. Kalau Bapak perhatikan, di belakang saya adalah lukisan Bung Karno. Padahal banyak yang tahu bahwa sebenarnya keluarga saya, orang tua saya dulu berseberangan dengan Bung Karno. Sama juga dengan Pak Yusuf dan Pak Harican dan Pak Sofian. Tetapi orang tua saya, Pak Sumitro, selalu mengajarkan kepada saya, walaupun berseberangan secara politik, tetapi secara hakiki Bung Karno adalah pemersatu bangsa. Bung Karno adalah yang membawa kita kepada kemerdekaan. Bung Karno berhasil mempersatukan ratusan suku, ratusan bahasa daerah, ratusan budaya, berbagai agama besar, sehingga bisa jadi satu dan bisa mendirikan sebuah negara. Kecemerlangan selanjutnya adalah generasi tersebut tidak memilih bahasa mayoritas sebagai bahasa kebangsaan. Di banyak negara ini masih jadi masalah. Bahkan di Eropa saja. Sebentar lagi mungkin negara kerajaan seperti Belgia akan pecah karena tidak sepakat bahasa kebangsaan mereka. Apakah pakai bahasa Prancis atau bahasa Belanda? Kita ratusan suku bangsa, jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, bisa bersatu. Dan
Banyak ahli-ahli sejarah membuat riset dan mengatakan saat-saat paling kritis dalam sejarah bangsa adalah antara 70 sampai 100 tahun. Ya, kita sekarang berada di masa-masa kritis itu. Apakah kita survive seterusnya sebagai bangsa atau kita mengalami suatu degradasi, bahkan bisa-bisa disintegrasi. Jadi saudara-saudara, kehebatan kita, kecemerlangan kita tidak boleh kita lupakan. Juga sebaliknya, jangan kita anggap bahwa itu dengan sendirinya datang. We cannot take it for granted bahwa satu, kita, pendiri bangsa kita telah begitu arif, begitu bijak, tidak memaksakan bahasa mayoritas jadi bahasa kebangsaan. Kedua, bapak-bapak pendiri bangsa kita, bapak-bapak dan ibu-ibu pendiri bangsa kita melahirkan atau menghasilkan suatu falsafah hidup, suatu ideologi pemersatu Pancasila. Justru di dalam Pancasila ini, mayoritas yang beragama mayoritas juga tidak memaksakan agamanya menjadi agama resmi negara. Ini dua, menurut saya, kecemerlangan generasi tersebut. Bahkan dengan Pancasila menghormati dan melindungi semua agama dan menjamin hak-hak setiap warga negara untuk mengikuti kepercayaannya masing-masing. Ini suatu kecemerlangan karena saya lihat banyak bangsa-bangsa justru pecah, terjadi perang saudara. Kadang-kadang satu agama pun pecah ke macam-macam sekte, macam-macam aliran, sehingga terjadi pertumpahan darah yang tidak sedikit. Saudara-saudara sekalian, dengan keberhasilan-keberhasilan kita, tentunya kita juga harus bertanya, sampai di mana kemajuan kita? Karena menurut hemat saya, keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu sistem, keberhasilan suatu ideologi, itu hanya ada satu ujiannya, yaitu bisa nggak membawa kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Nah, kehidupan yang lebih baik artinya rakyat harus merasa aman, terlindungi. Kedua, rakyat harus merasa sejahtera. Dan tentunya rakyat harus merasa nyaman. Sebenarnya bangsa-bangsa besar, sebagai contoh Amerika Serikat, pernah juga punya suatu, katakanlah, suatu tujuan nasional yang mereka sebut life, liberty, and the pursuit of happiness. Jadi, tantangan bagi kita, bagi generasi penerus, kecemerlangan generasi pendiri harus dilanjutkan dengan keberhasilan generasi penerus untuk menghasilkan keamanan dan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Karena itu kita harus memperjuangkan, dan karena itu saya masih dalam kancah politik. Karena itu juga partai yang saya pimpin sekarang, perjuangan kita adalah jelas bahwa harus terjadi pemerataan yang berarti, harus terjadi kesejahteraan rakyat yang konkret dan real, dan negara harus hadir untuk melindungi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena itu, kondisi sekarang di mana kita
dihinggapi oleh pandemi yang sangat berbahaya di seluruh dunia, merupakan suatu tantangan dan cobaan yang sangat besar. Tidak hanya bagi kita, bagi semua pemerintahan di seluruh dunia. Tetapi harus diakui bahwa dalam kondisi yang berat ini pun kita bersyukur bahwa bangsa kita masih bisa bertahan, bangsa kita masih mampu menghadapi dan mengatasi ancaman dan tantangan ini. Pemerintah kita di bawah kepimpinan Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Beliau kasih perintah kepada semua kementerian untuk bekerja all out untuk hadapi ancaman ini. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara sekalian, sebagai think tank, saudara-saudara bagian dari elit intelektual, dari elit pemikir, dari elit politik. Karena itu, saudara-saudara harus terus dan harus berani untuk berpikir out of the box, berpikir visioner, berpikir di luar norma, berpikir di luar kebiasaan. Saudara-saudara, kalau kita bicara pembangunan Indonesia ke depan, kalau kita bicara bagaimana Indonesia ke depan, saya ulangi, tantangannya adalah bisakah kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya memberi kesejahteraan kepada rakyat? Sistem apa yang paling cepat bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat? Itu salah satu menurut saya tantangan bagi badan-badan seperti saudara-saudara sekalian. Sistem apa yang paling tepat dalam kondisi tahun 2021 ini, dalam kondisi abad ke-21 ini? Dan kalau kita lihat, Indonesia tidak hidup sendiri. Indonesia hidup di kawasan yang begitu dinamis, di kawasan yang disebut Indo-Pasifik, dan kawasan ini bisa dikatakan lebih dari 50% jumlah penduduk dunia di kawasan ini. Juga mungkin lebih dari 60% produktivitas dunia berasal dari kawasan ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara Indo-Pasifik, kalau kita bicara kawasan kita, mau tidak mau kita harus lihat ke Tiongkok. Mau tidak mau, kita lihat Tiongkok telah melakukan pembangunan yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Mereka telah menghilangkan kemiskinan dari dalam satu generasi 40 tahun. Yang tadinya 99% mereka 40 tahun yang lalu berada di bawah garis kemiskinan. Piramidanya 1% di atas, 99% di bawah. In one generation, dalam satu generasi mereka membalik piramida itu. 1% di bawah garis kemiskinan, 99% keluar dari situ. Saudara-saudara, sebagai intelektual,
sebagai pakar, kita berharap saudara-saudara nanti akan mengkaji how did they do it? Bagaimana yang mereka bisa lakukan itu? Saya tidak mengatakan bahwa kita harus mengikuti ideologi mereka. Mungkin ideologi mereka tidak cocok sama kita. Tapi saya katakan tadi, ideologi apapun ujiannya adalah bisa enggak memberi kesejahteraan kepada rakyat. Kalau kita datang ke ujung-ujung Indonesia, kalau kita hanya bicara Pancasila, tapi dia susah makan, dia nggak ada obat, dia telanjang, dia nggak boro-boro berpikir Pancasila. Dia mencari makan untuk besok dan lusa. Ini saya kira tantangan bagi kita semua, orang-orang yang diberi tugas oleh bangsa, negara, oleh sejarah untuk berpikir dan untuk memberi solusi.